Oke, ini jam setengah 5 pagi sekitar. Kita lagi ada di Semarang. Sebenarnya kita kemarin ada panggung di Semarang, terus harusnya ke Samarinda, tapi yang Samarinda cancel. Jadi dari Semarang kita langsung ke Surabaya. Dan perjalanan akan dimulai dari Surabaya. Dari Semarang kita Surabaya lewat darat. Nanti dari Surabaya kita akan terbang ke Malaysia. Oke, jadi kita udah nyampe Salatiga. Ini anak-anak istirahat dulu, baru pada beres makan. Nah, sebenarnya ini kayaknya baru pertama kali ya saya nge-vlog menceritakan tentang kegiatan manggung. Biasanya sih cuma bikin video-video iseng aja. Kenapa sekarang didokumentasikan? Karena memang ini untuk pertama kalinya Firsa Besari dan teman-teman pergi ke negeri jiran, alias ke Malaysia sana. Jadi kita ingin, ya sekalian lah, sharing-sharing juga kegiatannya kayak gimana sih kalau seorang Firsa Besari dari sisi musikus ini. Apakah repot untuk penerbangannya, apakah urusan administrasinya kayak gimana. Mungkin kawan-kawan juga yang bermusik dan pengen tur bisa mengambil hikmahnya begitu. Tapi sama-sama belajar lah ya. Dari Samarinda ke Malaysianya jamnya ada yang ngepasnya ke Surabaya. Kalau ke Jakarta itu agak mepet. Jadi penerbangan tadinya harusnya Samarinda, Surabaya, Malaysia. Tapi karena yang Samarinda cancel mendadak, jadi kita kemarin dari Semarang kalau harus pulang dulu ke Bandung, jauh banget. Jadi kita dari dari Semarang itu stay dulu semalam, anak-anak juga jadi punya waktu istirahat, terus kita baru ke Surabaya hari ini. Surabaya langsung Malaysia. Bagasi saya sendiri ini ada efek, biasanya ini kotak-kotak yang kecil ini isinya efek, terus perkakas juga. Nah, ini yang baru nih ada yang pink ini adalah drumnya Budi. Ini alat termahal sejauh ini ya. Sekitar berapa total ini? Ya 40 jutaan lah. Ini gitar saya. Iya. Ini ada gitar 2, bass 1, gitar dikui. Ini apa? Keyboard. Oh, keyboard kok, bass. Ini keyboard, drum ini, dan lain sebagainya. Terus kan suka ada yang bertanya, kenapa nggak pakai alat yang disediakan panitia? Hey, memang Anda kira ini manggung 17-an? Jadi kan sebenarnya kan semua harus nyaman. Jadi dari player juga punya karakter masing-masing kan. Jadi kita udah menyesuaikan lah setiap player tuh sesuainya pakai alat apa. Terus biasa fingering pakai alat apa. Terus biasa mainin lagunya kalau rekaman pakai alat apa gitu. Dan itu nggak bisa sembarangan. Tapi biasanya ada yang di mix and match juga. Jadi kayak waktu Budi belum beli drum sendiri nih, dia suka ada tambahan misalkan kicknya dari panitia. Terus dia juga biasanya alat apa tuh kalau dia dulu tuh? Yang mana? Kalau yang jadi controller. Disediain panitia satu apa? Oh, RD. Buat RD gitu. Jadi kita harus menyesuaikan. Betul. Kalau alat sendiri memang tidak bisa sembarangan minta-minta dari kita, semua disediakan oleh panitia. Iya, betul. Gitu. Ada beberapa alat yang harus mandiri lah. Tuh, jadi kurang lebih begitu. Kita masuk dulu ke bandara, kita lanjut check-in. Karena ini pertama kali juga kita penerbangan ke luar negeri pakai alat-alat band. Belum buka gerbangnya, gate-nya belum buka, jadi kita standby dulu aja. Oh, makanya banyak juga koper di sini. Iya. Tugasnya apa Koy kalau di band Koy? Megang gitar. Megang gitar. Posisi gitar lah. Selain dipegang dilempar-lempar ya? Lempar-lempar. Dan ya urusan lain yang di musik Bung lah. Nah, kalau misalkan nggak manggung di Koy ini yang merekam lagu-lagu Firsa Besari sejak album ketiga. Ya, itu kedua malah. Kedua. Setengah album kedua. Sampai album kelima kemarin. Iya. Saya teknisi bass. Kalau sekarang tugasnya double job. Jadi, teknisi gitar dan bass. Oh, karena si Pak Idur nggak bisa datang. Nggak bisa, ya betul. Lagi ada panggung yang Sigit. Urgent. Panggungnya juga nggak jadi. Iya, yang nggak jadi. Kasihan, nggak gajian. Jadi tugasnya ngapain sih kalau teknisi itu? Secara garis besar, suka ada yang nanya kenapa sih tiap player butuh teknisi? Kita nyetingnya harus sesuai apa yang mereka inginkan. Supaya enjoy manggungnya. Nggak ada kendala. Ini lagi pada ngisi apa sih? Lagi pada ngisi apa ya turun? Sejahtera. Sejahtera itu apa? Jadi Peduli lindunginya ya peduli lindunginya Malaysia lah. Oh, dan ini wajib ya? Tuh.
biar tidak ribet di sananya, jadi lebih baik diisi di sini dulu di Indonesia. Sekalian juga melihat nomor paspor. Akhirnya paspor saya terpakai juga. Oke, berarti akhirnya kita udah buka bagasinya. Sekarang udah mulai naikin barang. Ini di kilo. Nih, jadi kalau kawan-kawan yang mau tahu keseharian kawan-kawan band, bukan cuma kami ya, ya kurang lebih kayak gini. Jadi kalau dibilang, oh enak banget sih kerjanya cuma manggung, enak matamu. Matamu, mata yang paling indah. Matalah keluarga. Ya, jadi ini, nah ini jadi harus di kilo satu persatu. Nah, terus juga suka banyak yang nanya. Jadi kalau kayak gini tuh si biaya bagasinya dari siapa? Tentu saja dari, biasanya sih dari jatah kami sebagai penumpang tuh ada jatah gratis berapa kilo gitu satu orang. Tapi kalau over ya dibebankan. Biasanya ada hitung-hitungannya lah, kalau nggak salah bisa dari panitia atau dari uang saku yang udah ditambahkan gitu. Saya lupa lah kurang lebih teknisnya. Tapi intinya bukan dari uang pribadi kami ya. Kalau harus masukin bagasi segini banyak pakai uang pribadi sih, orang Sunda bilang, oh Sunda nih say totos. Jadi kurang lebih kayak gini. Dan tiap kali manggung misalkan, gak cuma ke Malaysia ya, misalkan kami harus ada panggung dari Malang ke Surabaya misalnya. Jadi dari Bandung ke Malang ke Surabaya itu alat-alatnya harus terus-terusan di packing bolak-balik. Jadi dan dari packing itu nggak langsung di unpack waktu manggung, tapi ketika sound check atau check sound. Dan check sound itu biasanya dilakukan pagi-pagi, malamnya manggung. Jadi benar-benar waktu istirahatnya terbatas sekali. Kurang lebih seperti itu. Nah tadi juga mungkin yang lupa dijelasin ketika naik mobil. Mobil itu biasanya disewa, dan beberapa kota tuh biasanya kita lebih memilih mobil. Kayak waktu itu kan ada kekeliruan tuh dari Bandung misalkan ke Semarang harus naik pesawat. Capek banget karena harus bongkar muat kayak gini, dan waktu perjalanannya kurang lebih sama. Jadi lebih baik naik mobil, sekali masukin alat udah gitu. Jadi situasional lah. Tapi yang pasti semenjak ada drum baru Budi, biasanya berapa kilo total kiloan alat? 220. Terus sekarang jadi 200 loh. 66 266 kilo. Itu kalau diangkat sendirian kuat nggak, Dik? kuat sih, cuman berat, nggak akan sanggup ya, makanya harus gotong royong. Sorry. Oh. Tugasnya apa, Rik, di band? Saya sebagai pemain bass. Alias basser. Basser. Pakai RP enggak? LPUL nama buku maksudnya. Iya. Gimana, Rik? Jadi tugasnya ngapain sih pemain bass? Tugas saya itu adalah memastikan fondasinya, si nada-nada sama si ketukan, biar bisa nyampe makna lagunya ke penonton. Sama dentuman-dentuman. Sama dentuman-dentuman drum itu saya yang mesti nangkep nadanya gitu. Nice. Adi, tugasnya apa, Di? Operator. Apapun bisa operator monitor FOH tergantung kebutuhan. Kalau tergantung medan. Sekarang tugasnya lagi di FOH. FOH itu apa, Di? Coba Front of house. Apa? Front of house. Jadi ini tugasnya yang bertugas pokoknya gimana caranya artis atau penyanyi yang lagi manggung itu soundnya bagus. Penonton puas. Penonton jadi puas. Penonton mendengarkan sound paling enak. Betul. Dimaksimalkan. Oke, thank you, Di. Pak, ini barang-barangnya kenapa nggak masuk bagasi yang tadi? Karena kan ukurannya over, jadi harus masuk ke bagasi khusus, namanya itu over bagasi. Jadi nggak bisa langsung lewat bagasi yang biasa. Oh, nggak muat? Nggak muat, jadi karena biasanya lewat ke over bagasi, namanya tuh OG. Itu hal biasa. Hal biasa buat anak-anak band. Ya. Budi ini nyusahin nih, ganti aja malamnya pakai drum HP. Drum HP. Segala hiruk pikuknya udah beres ya, jadi tadi kami harus melewati dulu pemeriksaan, ternyata lebih ketat dibanding biasanya. Kalau peraturannya kalau ke luar negeri atau ke semuanya kayaknya, atau ke Malaysia aja, cuma boleh bawa 100 ml cairan. Jadi yang bawa parfum tadi pada kena, teman-teman. Terus habis itu juga diperiksa di imigrasi untuk memastikan tujuan kami apa, kayak gitu. Dan
Alhamdulillah lancar. Sekarang udah masuk ke ruang tunggunya, kita tinggal siap-siap berangkat. Oke kawan-kawan, ini udah di dalam pesawat. Sebentar lagi kita berangkat, sampai ketemu lagi. Dan ternyata pesawatnya hektik banget, penuh banget orang-orang. Wow, pada mau ke negeri jiran. Sampai ketemu di Kuala Lumpur. Ini dilangsungin aja kali ya. Pas dibuka udah sampai. Tugasnya apa di band, Jay? Sebagai pemain keyboard. Pemain keyboard, Iya. alias keyboarder. Keyboarder. Main keyboard buat Firsa Besari udah dari kapan, Jay? Dari 2015. 15, gak kerasa ya, udah Iya. 7 tahun. 7 tahun. 8 tahun. Udah mau ke 8 tahun nih, nggak kerasa. Tugasnya apa aja sih kalau di Firsa Besari keyboardnya? Main keyboard itu ngisi suara piano dan synthesizer yang lainnya. Tugasnya apa Pak di band? Aku sebagai teknisi Jason, sebagai teknisi keyboard. Nah, tugasnya apa tuh teknisi keyboard itu? Teknisi keyboard itu dari mulai ngurus keyboardnya set, terus sampai tidak ada yang tidak ada yang miss lah gitu si soundnya gitu. Oh, berarti termasuk angkat-angkat keyboard yang segede-gede gaban itu? Iya, Wah. termasuk sama alat-alat juga. Hey, akhirnya kita tiba juga di Malaysia. Tapi tugas kita belum beres karena harus ke imigrasi dulu. Semoga aja kita bisa lewat. Kalau nggak bisa ya, aduh, jangan sampai kalau nggak bisa amit-amit. Semoga diperlancar semuanya. Semoga diperlancar karena memang kita tujuannya kan nggak buruk ya ke sini. Betul sekali. Berarti jadi kita udah beres. Kita selamat Bapak. Selamat. Yeay. Semuanya lancar, imigrasi lancar. Tinggal ketemu di Malaysia. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, ya Malaysia kan? Iya. Bagasi udah kita bawa, sekarang kita akan lanjut keluar. Banyak juga ya. Terus nanti yang jemput siapa Pak? Panitia kayak biasa? Ada panitia di luar udah siap menunggu Mantap. buat jemput kita. Oh yang Bu. Makasih loh. Ini 900 900 ringgit ya. untuk jajan di sini. Ya betul. Cukup buat sebulan. Kalau beli gitar enggak? Enggak. Jadi kita ntar lagi ya. Oke, kita nyampe juga di penginapannya, namanya Vivatel. Kita bakal nginep di sini malam ini. Lumayan jauh juga dari bandara ke Vivatel ini, sekitar 1 jam lebih tadi. Lewat tol yang jalanannya gede banget ya. Buat saya orang Bandung itu gede banget. Nih lihat bos, to access your floor, flash key card at the below. This is below. Who are you? I am mad. Sampai kita. Jangan sampai kita. Ini tugasnya biasanya apa? Di monitor, Kenapa monitor itu penting juga, Robi? Coba ceritakan. Banyak Penting. juga nih kawan-kawan yang mungkin belum tahu. karena itu treatment khusus langsung ke player ya, Nah, kenyamanan biar player. mainnya gimana? Ya, Nyaman. nyaman, biar player maksimal mainnya, biar player lebih performnya lebih All out ya. all out ya. Ketika player main tidak baik itu berarti ada kesalahan di monitor atau misalkan ada trouble di monitor ya. Sehingga kayak player tidak bisa mendengar dengan maksimal atau misalkan player tidak bisa gitar ke vokal atau vokal ke gitar satu sama lainnya gitu. Karena nggak kedengeran bisa aja jadi fals. Iya, betul, betul, gitu. betul. Apalagi tambah dengung dan lain sebagainya. Nah, jadi betul, monitor betul. itu juga mungkin Penting ya. banget. Iing.
Ini yang gue bilang. Cuts. Udah gue bilang kan, kaget gak lu? Kok nggak kaget sih? Tahu, kok ekspresi begitu doang sih. Kok nonton sih, Nak? Nonton lah. Kan gue udah bilang kan ada surprise. Ada surprise. Udah jangan deket-deket tuh. Keren. Sekarang kita ada di Alor Bukit Bintang dan kawan-kawan mau pada makan dulu. Suasananya rame banget ya di sini ya. Kayaknya emang target Dharma Wisata. Iya. Dharma Wisata. Anak-anak. Kita emang orang-orang kalau biasa berdharma wisata ke sini ya. Jadi kita akan mesen mumpung dapat uang makan. Dan ternyata di sini minuman murah ya. Murah. Minuman air putih maksud saya. Jadi kita udah selesai. Rame banget ya di sini ya. Iya. Rambet. Rame banget. Tapi bersih. Yang bisa dilihat adalah ya meskipun ada sampah di 1-2 di sana sini, tapi kayaknya langsung dibersihkan lagi. Mungkin sebuah hal yang harus ditiru ya. Apalagi tertata. Cukup tertata. Tertatanya tata boga. Idola para wanita. Budi Cahyana. Bud, tugas apa Bud? Tugas menjaga beat di atas panggung. Lebih tepatnya main drum. Dramis. Ya. Anjing. Drummer ya. Jadi gimana menjadi drummer Firsa Besari ini ternyata nggak indie banget ya? Indie apa sih indie? Dibiling. Kamu apa ini maksudnya internet dibiling? Dibilang indie enggak, tapi lebih ke komersil lah. Emang full band banget sekarang. Ya, full band banget lah. Saya kru drum, krunya Mas Budi. Krunya Mas Budi. Tugasnya apa sih kalau kru teknisi drum ini? Yang pertama pasangin drum, terus memastikan monitornya berfungsi dengan sempurna. Lalu setelah manggung diberesin lagi. Aduh, capek ya. Lumayan. Tapi saya suka pekerjaan ini. Oh iya. Ini pengalaman juga banyak ya sama band yang ini ya. Lumayan. Senior ya. Wah, lumayan lah. Pak Yuri, semangat. Ya. Halo, selamat hari baru dari negeri jiran, dari Malaysia. Jadwal hari ini akan sedikit penuh. Tapi entah di kota manapun memang jadwalnya selalu seperti ini. Nanti saya kasih gambarannya. Biasanya kalau kawan-kawan band udah nyampe di kota tujuan, kita bakal ngapain dulu sebelum manggung. Nah, sebenarnya sih biasanya kita datang tuh langsung hari H, langsung melakukan kegiatan-kegiatan, runtutan kegiatan ini sebelum akhirnya ke manggung. Terus baru tidur, besoknya pulang atau malamnya langsung pulang ke rumah masing-masing. Nah, tapi untuk Malaysia sendiri karena kami takut terlambat datang, jadi penerbangannya kemarinnya, hari ininya baru bersibuk. Biasanya kesibukan apa sih kalau kawan-kawan band tuh lakukan ketika berada di suatu kota? Nah, kita akan ikuti keseruannya. Halah, udah kayak profesional ini ya, vlogger ya. Biasanya ke hutan, kangen nggak ke hutan? Saya juga kangen. Kita ke Kampung Baru. Kampung Baru tuh apa tuh? Kampung Baru tuh kampung yang ada di kota. Saya kira Kampung Baru adalah kampung yang baru. Kampung lama itu. Iya. Kita makannya hari ini? Makan dong. Oke. TOS 5. TOS 5. Oke. TOS 5 apa itu, Bu? Kalau dekat Indonesia tuh TS lah, tapi dikasih di apa 5. Macam jeruk nipis lah. Sebenarnya enak makannya pakai tangan, tapi karena megang kamera. Orange apa? Nggak tahu. Orange apa? Jadi pakai ini. Mungkin kawan-kawan juga sering bertanya kalau misalkan sebentar mic-nya saya benerin. Ini kawan-kawan juga sering bertanya kalau misalkan lagi konser kayak gini siapa yang bayar makanannya? Oh, mineral. Yang bayar makanannya biasanya panitia. Tapi supaya lebih mudah biasanya kami memakai uang makan, jadi uang saku gitu buat makan. Jadi nanti panitianya juga nggak totos. Kita jadi nggak berlebihan makannya. Alhamdulillah. Jadi ini bagi uang makan ya Pak ya? Bagi uang makan. Salah satu tugas dari Rodi. Kemarin 2 lembar.
Ya, belum. Tenang. Egau. Ya. Egau tugasnya apa nih kali ini? Dokumentasi, Dokumentasi. foto sama ngambil footage video aja. Wah, mantap. Egau selain di Virsa Besari juga beberapa kali kerja di Yura ya? Iya. Yura Yunani. Sama Ya. ada band lain juga, Egau? Ada sih beberapa, rata-rata ya band-band indie undergroundan gitu. Mantap Egau. Berikan yang terbaik ya, karena Siap. di Malaysia saya ingin dokumentasinya yang paling mantap jiwa. Oke, yuk. Tugasnya apa nih kalau di band Dika? Saya jadi penjaga gawangnya Virsa Besari. Alias Alias jadi teknisinya Virsa Besari ya setting efek, setting gitar, setting vokal, setting monitor, juga setting racikan minuman rahasia. yang membuat tetap bugar. Ya betul. Dan orang-orang pada tanya itu apa di tumbler, pokoknya saya tidak akan jawab. Beli naon? Ayo orang beli suili. Dibeli toko na kabeh. Bisa dijelasin suili itu apa sih dan kenapa kita begitu senang kalau kesini? Jadi kalau Suili itu bisa dibilang bukan sebuah sih perusahaan atau toko musik yang bisa dibilang supplier terbesar lah Di Asia ya? di Asia, dan barang-barang lengkap, dan setelah menjelajah di yang Indonesia saat kesini ternyata lebih lengkap lagi dan jadinya Dikui belanja. Aduh. Jadi sebenarnya saya tuh ngincer banget dari kemarin tuh Jaguarnya Kurt Cobain. Sebenarnya udah nabung sih buat itu, tapi ketika nyampe sini nggak ada. Dan harganya sebenarnya jauh juga dibanding sama yang di Indonesia. Indonesia harganya juga baru-baru naik tuh gitar Jaguarnya Kurt Cobain. Ya udah belum jodohnya lah. Tugasnya Papin sebagai visual joki dan lighting. Oh, VJ biasanya. VJ. Ada kesukaan lagunya kan di TikTok, VJ remake di dunia. Hanya ada zoom in, zoom out gitu. Jadi Papin ini tugasnya adalah mengatur mood di panggung sebenarnya. Ya. Karena visual itu gimana? Sekarang kan zaman udah berganti ya. Kalau zaman saya dulu muda itu biasa orang kalau manggung belakangnya pakai banner. Ya, Kadang bannernya jatuh kalau anginnya gede. Betul. Sekarang kita bisa custom sesuai apa yang ingin kita bangun buat penonton, penikmat yang menonton Bung Virsa. Oke, jadi check sound inilah yang saya ceritakan. Jadi kalau sebelum manggung itu ada yang namanya check sound. teknisnya soundcheck ya memastikan segala sesuatu yang bakal kita tampilkan nanti di panggung itu aman semua, entah itu dari monitor atau ke penonton. Jadi check sound itu dilakukan biasanya beberapa jam atau beberapa hari sebelum manggung. Nah kan kalau settingan mixer zaman sekarang itu sebenarnya dari dulu sih, tapi kalau zaman sekarang lebih mudah lah. Jadi kalau kita bayangkan alat musik tuh banyak, dari drums aja itu kan bisa ada berapa mic tuh, mic snare, hi-hat, terus kick drum, terus tom-tom, itu aja udah ada sekitar 8 mic. Sampai berapa mic kalau si Budi ya? Itu ada sekitar berarti 13 sampai 14 mic untuk satu alat musik Budi. Terus ada gitar saya, nanti mungkin bisa di direct atau ditodong. Ya. Jadi si speakernya, amplinya ditodong. Belum gitar Dikui, belum keyboard, belum vokal, backing vokal dan lain sebagainya. Yes. Nah, fungsi dari check sound adalah memastikan semua sound ini balance seperti kawan-kawan kalau mendengar rekaman. Kayak gitu. Nah, kan check sound berarti bisa cepet ya, pasti butuh waktu yang sedikit lama. Makanya check sound itu dilakukan beberapa jam atau mungkin satu malam sebelum manggung. Jadi nanti presetnya di save di mixer FOH. Semua alat ini di routing, nanti suaranya ditampilkan di speaker besar. Nah kalau yang kemarin juga kan kita sempat cerita ada yang namanya
monitor ini namanya floor monitor. Jadi setiap player akan mendengarkan suara yang berbeda sebenarnya dengan yang didengarkan penonton. Jadi ini sesuai kebutuhan. Misalkan kalau saya suka request, kalau bentarnya saya ulangin dulu. Kalau saya suka request yang ditampilkan di floor monitor saya adalah suara gitar saya, suara vokal saya, dan suara drum buat menjaga beat. Terus saya pengen suara-suara kayak gitar Dikui sama keyboardnya Jason tuh dikecilin aja gitu. Karena apa namanya? Cukup mengganggu lah. Terus bass saya minta di-cut. Gitu karena saya kurang baik dengan low frekuensi. Begitu kurang lebih kawan-kawan. Ini ada mixer FOH ya, yes, alias front of house. Kalau di sini itu biasanya lighting, multimedia, visual. Oh, ini lighting berarti dia. Lighting belakang. Nah, yang ini untuk mencet-mencet lighting ya, alias petir. Lightning man. ini mixer. Gimana? Anjir. Terus. Ini mixer untuk. Ini mixernya gimana menurut Bapak sendiri? Apakah enak? Ini kalau dijual bisa 2 Alphard sih. Oh iya, bagus banget Bang. Ya 2 apa 3 M lah, lumayan. Lumayan ya, 2 apa 3 M gitu. Di sini sistemnya beda sama di Indo. Dari mulai flow kerjanya dan lain-lain. Di Indo pun jarang nih nemu FOH rapi ini. Ya proper lah di sini mah. Karena tadi saya dapat info di sini tuh sistemnya mengikuti Jepang. Sistemnya sistem Jepang. Saya kira sistemnya sistem overdone. Wah. Nah, si Zep ini di Jepang juga ada. Iya, karena ini ininya di Jepang. Franchise. Di Zep di Jepang juga ada, makanya pas masuk udahlah dengan senang hati nih mah. Semoga ini menjadi ajang studi banding. Karena kalau studi Bandung jauh. Nah, ini yang disebut dengan check sound. Dimulai satu-satu dari mulai kick, nanti snare dan sebagainya, baru ke instrumen yang lain dan lainnya. Butuh waktu banget kan? Sebenarnya yang kawan-kawan dengar misalkan kami manggung atau sebuah band manggung terus durasinya sejam itu, soundchecknya tuh bisa berjam-jam, bisa lama banget. Jadi hasil yang maksimal dari segi sound ya, bukan dari segi permainan, dari segi sound itu butuh waktu yang lama untuk dapat sound tersebut. Gitu. Tapi ada beberapa stage juga memang biasanya udah meyakinkan, terus nggak ada waktu check sound, biasanya ada yang disebut check line. Kalau check line tuh jadi kita cuma dapat waktu sebentar, biasanya nggak maksimal sih, tapi beberapa acara ada juga yang seperti itu. Oke, cek soundnya udah beres. Sekarang kita menuju hotel lagi untuk siap-siap. Nanti malam kita ke venue lagi untuk manggung.
Dery ini tugasnya apa Pak Dery kalau di lapangan nih? Kalau sekarang saya roadman, ngatur anak-anak, itinerary, cek sound, persiapannya yang diperlukan oleh tim kita apakah udah benar atau belum ya? Kayak hotel, transport dan lain-lain itu. Pusing juga ya, berarti yang disediakan panitia harus di checklist lagi ya? Betul. Sebenarnya kan di tim kita ada satu lagi si Ubay ya? Ubay, manajer. Apa bedanya road manager dengan manajer? Suka banyak yang nanya Pak Dery. Benar. Perbedaannya kalau road manager itu kan di lapangan. Kalau manajer itu lebih dia mengatur jadwal, jadwal manggungnya, terus kontakan klien. Ketika belum deal. Nah, kalau udah deal baru ke saya, betul. Mungkin besok kita semua akan kembali pada pekerjaan masing-masing. Pada perkuliahan. Tapi setidaknya malam ini menjadi kenangan yang tidak akan terlupakan. Untuk kamu-kamu yang masih patah hati. Untuk kamu-kamu yang masih berpura-pura tersenyum. Untuk kamu-kamu yang masih terluka tapi tidak tahu cerita pada siapa. Sebuah lagu berjudul Runtuh. Tak bisa kembali untuk mengubah alur kisah. Ketika mereka meminta tawa, ternyata rela tak semudah kata. Tak perlu khawatir, ku hanya terluka. Terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis sebelum kembali membohongi diri. Ketika kau lelah, berhentilah dulu, beri ruang, beri waktu. Mereka bilang syukurilah saja, padahal rela tak semudah kata. Tak perlu khawatir, ku hanya terluka. Terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis sebelum kembali membohongi. Coba kita bareng-bareng ya. Whoa.
Thank you for your collaboration. You all did great. Happy ending. Udah siap pulang. Terima kasih banyak kawan-kawan semua yang sudah mengikuti perjalanan. Kesimpulan yang bisa diambil adalah ketika sedang perjalanan manggung, itu memang ternyata proses menuju panggungnya itu banyak dan panjang dan cukup melelahkan. Tapi kan namanya kerjaan juga semua melelahkan, jadi sebisa mungkin dijalani aja. Kalaupun ngeluh ya namanya manusia ya. Tapi banyak sekali pekerjaan di luar sana juga yang mungkin terlihat enak, tapi ternyata bikin capek juga. Kalau dibilang bosen nggak? Kadang bosen. Kadang kalau harus nyanyiin lagu yang sama lagi dan lagi bosen. Tapi rasa bosan itu hilang ketika bisa nyanyi bareng sama kawan-kawan yang nonton. Pertukaran energi itu nggak akan pernah bisa digantikan. Itu kayak sesuatu yang bikin candu, yang bikin kita jalan lagi dan lagi. Gitu, semoga menikmati proses panggung kali ini, dan ya biasanya panggung yang lain pun kurang lebih kayak gini. Sampai ketemu lagi mungkin di gunung yang lainnya. Ciao.